Hakimnya mau masuk itu. Oke, kita lanjut ya. Yang media, kalau geser. Geser kelihatan. Teradu, sehat atau tidak? Alhamdulillah sehat. Siap mendengar pembicaraan hari ini? Siap. Siap, yang mulia. Lu kemana nih? Lu dari sini aja ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya disebut sebagai pengadu kedua. Nama Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat. Alamat organisasi Jalan Rafflesia Atas, Dalik, Iya, Manggi Utara, Lubuk Skaping, Pasaman, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu tiga. Nama Muharram Yamlean SPD MPD. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dosen, nomor identitas 8172 0214 0888 0001. Alamat Jalan Masjid nomor 20 RT 13 RW 09 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 4. Nama Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti. Alamat organisasi Jalan Kiai Tapa nomor 1 Grogol. Gedung C, lantai 1, Kampus A, Universitas Trisakti, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 5. Nama Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia, LKPHI. Alamat organisasi Jalan Pariaman nomor 1B Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 6. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Bahwa para pengadu yang telah mengadukan teradu telah melakukan pencabutan pengaduannya, sehingga para pengadu tidak wajib dihadirkan dalam persidangan MKD. Identitas teradu. Nama Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHM Hum. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A323. Fraksi atau partai politik Partai Golongan Karya. Daerah pemilihan Jawa Timur 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama Nafa Indria Urba. Jenis kelamin perempuan. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A393. Benar ya nomor anggota ya. Fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat Nasdem. Daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Teradu 2. Nama Surya Utama SIP. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A500. Fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar? Betul. Selanjutnya
disebut sebagai teradu 3. Nama Eko Hendro Purnomo Esos. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A499. Benar, saudara? Fraksi atau partai politik, Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. Nama Dr. Ahmad Saruni SE MIKOM. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A381. Fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Jakarta 3. DKI Jakarta 3. Benar ya? DKI Jakarta 3. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Mahkamah Kehormatan Dewan telah membacakan pengaduan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. Tolong diam dulu. Memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. 3. Tentang fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap dibacakan. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Jemaat Eki. Uraian pengaduan nomor 1, bahwa para pengadu adalah perorangan dan kelompok sebagaimana yang dimaksud pasal 126 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyatakan 1 dalam kurung pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat disampaikan oleh C. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Atas hal tersebut di atas, secara tegas para pengadu memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai masyarakat secara kelompok kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. 2. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap teradu 1 akibat pernyataan yang keliru pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sewaktu ditanya oleh tim media dengan menyatakan 3 juta rupiah itu sudah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta rupiah. Mereka masih nombok. 3. Bahwa menurut para pengadu, teradu 1 turut menyebut tunjangan beras untuk anggota Dewan mencapai 10 juta rupiah dan naik menjadi 12 juta rupiah per bulan. Tunjangan bensin meningkat dari 3 juta rupiah menjadi 7 juta rupiah. Pernyataan itu langsung menyulut amarah publik. Peningkatan angka yang fantastis tersebut dianggap terlalu besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, PHK massal yang terjadi,
dan kinerja lembaga legislatif yang selama ini jauh dari harapan rakyat. 4. Menurut para pengadu teradu 1. Pada tanggal 19 Agustus 2025 dalam menanggapi isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, teradu 1 tidak berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada media, di mana teradu 1 memberikan keterangan dengan tidak didukung oleh data yang benar, sekalipun telah mengklarifikasinya pada tanggal 20 Agustus 2025, di mana teradu 1 dalam klarifikasinya menyampaikan sebagai berikut. Memberikan klarifikasi terkait dengan kemarin beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan beras. Tidak ada kenaikan itu dari tahun 2010 sebesar Rp200.000. Kurang lebih per bulan, jadi itu saja klarifikasi saya sampaikan. Tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang tunjangan rumah yang sudah dianggarkan pada tahun lalu itu karena rumah dialihfungsikan oleh kesekretariatan negara, jadi anggota yang baru tidak mendapatkan rumah dinas dan diberikan tunjangan rumah. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik. 5. Bahwa menurut para pengadu dengan pelanggaran kode etik terhadap teradu 2 adalah karena teradu 2 melakukan unggahan melalui media sosial milik teradu 2 pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan narasi Dewan itu tidak dapat rumah jabatan. Dikarenakan banyak sekali anggota Dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak yang kontrakan di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR. Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa. 6. Bahwa menurut para pengadu, atas unggahan melalui media sosial, teradu 2 disunting ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta dianggap memberikan persetujuan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. 7. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap teradu 3 dan 4 atas tindakan melakukan joget pada saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang kemudian disunting ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan narasi bahwa joget yang dilakukan oleh teradu 3 dan 4 dianggap menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. 8. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap teradu 5 atas ucapan teradu 5 pada tanggal 22 Agustus 2025 yang menyatakan sebagai berikut. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilangin bubarin DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Bubarin DPR. Kadang-kadang nih, ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya bubarin DPR. Jangan memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau dibilang anjing, babi, bangsat, nggak apa-apa. Mampus, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silakan kritik, mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental. Mental manusia yang begini adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia.
Kenapa kita ini memang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, enggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga enggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah sama saja. 9. Bahwa menurut para pengadu saat mayoritas rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok yang mahal dan ketimpangan ekonomi kian melebar, justru muncul adalah kenaikan tunjangan dan gaji anggota dewan. Pernyataan dan tindakan para teradu yang keliru dinilai menunjukkan ketelodoran tinggi dan nir empati dalam merespon ketimpangan dan kesulitan sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat. 10. Bahwa menurut para pengadu, atas pernyataan data yang keliru kepada masyarakat, ucapan dan tindakan teradu 1, 2, 3, 4, dan 5 diunggah dan disebar di media sosial dengan waktu yang cepat sehingga turut memicu reaksi publik yang negatif dan menjadi bagian dari penyebab aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 lalu. 11. Bahwa menurut para pengadu, berdasarkan seluruh uraian di atas, pengadu memohon kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa dan memutus pengaduan pengadu sebagai berikut. 1. Menjatuhkan sanksi kepada teradu karena telah melanggar kode etik DPR RI. Dan 2. Menerima dan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Dengan harapan Mahkamah Kehormatan Dewan segera memeriksa dan memutuskan secara adil untuk mendukung laporan pengaduannya, para pengadu turut serta menyerahkan alat bukti sebagai berikut. P1. Identitas penduduk. P2. Surat pengaduan pengadu. P3. Surat pernyataan pengadu. P4. Sebuah potongan video. P5. Link berita dan postingan video. 12. Bahwa para pengadu telah mencabut pengaduannya, mengingat telah adanya klarifikasi dari para teradu dan kesalahan dalam menelaah informasi yang beredar di media. Fakta-fakta dalam persidangan menimbang bahwa terhadap pengaduan Akpo, saksi-saksi telah didengarkan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 3 November 2025 sebagai berikut. 1. Saksi pertama, Deputi Persidangan DPR RI Ibu Supri Hartini SIP MSI di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI telah diputuskan oleh pimpinan DPR RI tanggal 26 Mei 2025 dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Acara dan agenda tersebut sudah dikoordinasikan dengan 3 sekretariat lembaga, MPR, DPR, dan DPD RI. Sehingga semua susunan acara sudah dikomunikasikan dengan 3 lembaga tersebut dan proses persiapan dilaporkan ke pimpinan DPR RI. Bahkan dikomunikasikan dengan Sekretariat Negara dan kementerian terkait untuk komunikasi terkait agenda rapat tahunan tersebut. Bahwa penampilan pertunjukan di agenda sidang tahunan MPR 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya tentang susunan acaranya. Bahkan pembawa musiknya sama dari Universitas Pertahanan. Untuk lagu-lagunya pun dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Bahwa dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI
tanggal 15 Agustus 2025 tidak ada sama sekali pembahasan mengenai kenaikan gaji DPR. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang telah dilakukan 2 kali latihan persiapan gladi kotor dan gladi bersih. Gladi kotor H-2 diikuti oleh semua pihak yang terkait dan gladi bersih tanggal 14 Agustus 2025 dan disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Bahwa persembahan lagu daerah sudah dipersiapkan dan merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan budaya daerah yang ditampilkan pada acara kenegaraan tersebut, termasuk acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, dan penampilan musik tampilan di akhir acara setelah semua prosesi sidang selesai. Bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 2 materi pada agenda sidang tersebut. Yang pertama, kinerja lembaga-lembaga lain, dan kedua, pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapatkan apresiasi dan standing applause dari peserta sidang atas capaian dan pidato kenegaraan. Bahwa Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan paduan suara Nusantara Universitas Pertahanan sudah tampil di acara sidang tahunan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI selama 3 tahun berturut-turut. Bahwa saksi selaku deputi persidangan dan kesekjenan menyayangkan dan menyesalkan acara kenegaraan itu disunting dan dinarasikan negatif serta tidak bersesuaian dengan fakta yang benar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami ke depan akan mengadakan evaluasi dalam upaya pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. 2. Saksi 2. Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan paduan suara Nusantara Universitas Pertahanan di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mendapati undangan untuk menjadi penampil di dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI sejak tanggal 7 Juli 2025. Bahwa saksi telah menerima pilihan lagu yang akan ditampilkan di dalam surat undangan yang diterima, yaitu lagu Sajojo dan Gemu Famire. Bahwa persembahan lagu daerah yang ditampilkan oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan paduan suara Nusantara Universitas Pertahanan dimulai setelah rangkaian sidang ditutup. Bahwa Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan telah beberapa kali menjadi penampil dalam acara-acara kenegaraan. Bahwa selama saksi mengikuti jalannya sidang tidak pernah ada pembahasan dan pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bahwa joget dan tepuk tangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI adalah bentuk penghargaan atas penampilan yang kami pertunjukkan, dan joget yang dilakukan oleh peserta sidang dalam hal ini anggota DPR RI adalah ekspresi gembira karena merasa terhibur atas pertunjukan yang kami tampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa dalam setiap penampilan dalam pertunjukan penonton sering berjoget dan ikut bernyanyi sebagai apresiasi atas penampilan kami, dan itu adalah hal yang wajar. Bahwa saksi menyayangkan ada narasi-narasi negatif dan hoax atas penampilan yang kami tampilkan saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. 3. Saksi 3, yakni Wakil Ketua Koordinator Wartawan Parlemen oleh Saudara Erwin Siregar,
di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Mohon izin Pak, saya minum dulu. Oh, ya. Masih semangatnya luar biasa yang Masih ini kayak Taruna Akabri nih. 25 misalnya ini. Haus. Aktif nggak boleh dapat. Saya lanjutkan yang mulia. Bahwa saksi benar melakukan peliputan kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 sampai dengan selesai. Bahwa saksi benar menyaksikan adanya apresiasi dan respon positif atas pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saksi ikut menyaksikan pertunjukan lagu daerah yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan, di mana lagu yang dibawakan bernada gembira dan saksi melihat banyak anggota DPR yang berjoget, serta saksi juga turut ikut berjoget menikmati persembahan lagu daerah yang sedang berlangsung. Bahwa saksi berjoget sebagai bentuk apresiasi saksi karena memang pertunjukan yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan sangat bagus. Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 sampai dengan selesai, tidak ada pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bahwa atas adanya konten yang beredar di media yang menarasikan bahwa anggota DPR RI berjoget-joget karena kenaikan gaji ada hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa penampilan dari Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan dimulai setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang ditutup oleh Ibu Ketua DPR RI. Selanjutnya kami bacakan. Menimbang bahwa terhadap pengaduan Argo, ahli-ahli turut hadir dalam memberikan keterangan dan pengetahuannya secara objektif di bawah sumpah dan persidangan pada hari Senin 3 November sebagai berikut. Pertama, ahli 1. Dalam bidang media sosial, kami hadirkan Saudara Ismail Fahmi menyampaikan beberapa pokok keterangan, di antaranya bahwa menurut ahli media sosial, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik di Indonesia. Saat ini, masyarakat lebih banyak mencari dan mempercayai informasi melalui media sosial dibandingkan sumber-sumber resmi ataupun pencarian melalui Google. Akibatnya, informasi yang tersebar di media sosial, baik yang benar maupun hoax, sama-sama berpotensi membentuk opini. Selanjutnya, masyarakat cenderung mempercayai konten dengan jumlah viewer dan likes terbanyak tanpa melakukan verifikasi. Fenomena tersebut disebut dengan bias popularitas. Bahwa konten klarifikasi atas pelurusan informasi jarang viral karena bersifat faktual dan kurang menarik dibandingkan dengan konten emosional.
merujuk pada teori Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman, manusia memiliki dua sistem berpikir, yakni sistem satu bersifat cepat dan emosional atau reaktif, sedangkan sistem kedua lebih bersifat rasional. Berita hoax menyentuh sistem pertama, sehingga lebih cepat menyebar, sementara berita berbasis data dan fakta sangat sulit diterima oleh publik. Bahwa ahli turut menerangkan fenomena akun palsu telah ada sejak lama, digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat tanpa mengungkap identitas asli. Sebelum tahun 2014, fenomena ini dikenal dengan istilah buzzer, yang awalnya buzzer ini bersifat positif, namun sejak masa politik 2014, peran buzzer telah bergeser dari semula positif menjadi negatif karena digunakan untuk menyerang pihak lain, lawan-lawan politiknya. Permintaan terhadap akun palsu semakin tinggi karena banyak individu menutupi identitas asli mereka. Akun-akun bodong tersebut kerap memicu kontroversi publik melalui komentar provokatif meskipun memiliki pengikut yang sedikit. Bahwa menurut ahli, buzzer memiliki dua klasifikasi, yaitu buzzer positif dan buzzer negatif. Buzzer positif berfungsi menyebarkan klarifikasi dan informasi yang bersifat konstruktif. Tetapi buzzer negatif digunakan untuk menggiring opini atau hoax atau narasi yang bersifat provokatif. Ahli menyatakan penyebaran konten negatif sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan opini publik. Bahwa ahli turut menjelaskan media sosial juga mengenal istilah troll, yaitu akun yang digunakan untuk perang informasi. Masyarakat tidak memahami peran buzzer ataupun troll mudah termakan hoax ataupun isu dan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Konten yang menjadi viral telah mengalami perubahan dari konteks awalnya. Video yang semula bersifat positif dan tidak menimbulkan reaksi negatif telah diubah atau digabung dengan proses editing dengan konteks lain sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah framing, yaitu pembentukan narasi baru yang mengubah persepsi publik dan berpotensi menimbulkan gejala sosial. Ahli menilai perubahan konteks ini merupakan tindakan berbahaya karena dapat menggiring emosi masyarakat, menciptakan disinformasi. Bahwa ahli menyoroti peristiwa ini sebelum 25 Agustus telah muncul penggiringan opini terkait isu demonstrasi yang mulai terlihat sejak tanggal 10 Agustus di platform TikTok dan X atau Twitter. Narasi tersebut diarahkan kepada lembaga DPR tanpa adanya klarifikasi resmi, sehingga semakin viral dan sulit dikendalikan. Hal demikian menyebabkan sentimen publik tertinggi mengarah kepada lembaga DPR, karena video dengan narasi berbeda memicu emosi masyarakat dan mempercepat penyebaran isu. Ahli menegaskan bahwa analisis yang dilakukan tidak sampai pada identifikasi pembuat konten atau buzzer maupun influencer, melainkan hanya menganalisa akun yang pertama kali memposting tersebut. Bahwa ahli memberikan strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, pemerintah atau lembaga legislatif perlu memiliki strategi komunikasi yang sistematis untuk menjaga kondisi publik tetap kondusif. Strategi tersebut meliputi pre-banking, yaitu langkah persiapan sebelum kebijakan dirilis dengan memperkirakan potensi reaksi masyarakat dan menyiapkan narasi penjelasannya. B. Quick response, yaitu respon cepat berupa pernyataan resmi atau klarifikasi dalam kurun waktu beberapa jam setelah kebijakan dirilis. Apabila informasi tidak segera diklarifikasi,
masyarakat cenderung menganggap informasi tersebut benar. Kedua, disarankan agar lembaga tidak menggunakan buzzer negatif. Karena buzzer negatif akan merugikan dan persepsi masyarakat menjadi jelek. Selanjutnya, buzzer menyarankan agar menggunakan tim komunikasi yang terstruktur dan bertanggung jawab. Ketiga, tindakan klarifikasi perlu dilakukan tanpa menyalahkan pembuat konten, tetapi dengan memberikan penjelasan agar masyarakat tidak salah persepsi. Bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir penyebaran hoax dan framing negatif di media sosial merupakan dampak dari rendahnya literasi digital dan cepatnya respon emosional masyarakat. Konten yang memanfaatkan emosi lebih cepat viral dibandingkan konten yang berbasis fakta. Oleh karena itu, diperlukan respon cepat. Komunikasi publik yang baik, serta langkah pencegahan terencana untuk mencegah kesalahpahaman dan polarisasi sosial. Ahli 2, dalam bidang kriminologi oleh Saudara Profesor Dr. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, S.A., MSc, PhD, menyampaikan beberapa pokok keterangannya, di antaranya bahwa ahli bahwa ahli berpendapat perihal hoax adalah aksi yang dilakukan dengan sengaja, bahwa ada 4 hal yang perlu ditekankan. Pertama, hoax secara definitif adalah perbuatan yang intensional atau perbuatan yang memiliki niat, terlepas dari apapun niatnya itu. Kedua, pembuatan intensional pasti berkaitan dengan kegiatan yang lain. Dengan kata lain, niat menjadi prasyarat bagi terakhirnya kegiatan yang lain. Jika terjadi huru-hara, berarti itulah akibat dari niatnya. Ketiga, jika kita menggunakan pendekatan luas dan pemasarakatan ada benarnya, tetapi bagi yang bersangkutan melakukan hoax dalam rangka mendapat perintah atau memenuhi harapan atau memenuhi kebutuhan dia sendiri, maka sebenarnya kegiatan tersebut adalah memancing dan mengakibatkan level bertanggung jawab. Tepatnya adalah ada kemungkinan pihak-pihak tersebut memiliki kemampuan untuk merealisasi niat, untuk menjadi suatu harapan dan kejadian yang diniatkan. Pada satu kondisi, ada orang memiliki niat saja, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mencapai niatnya itu. Maka ahli dapat membayangkan jika seorang atau pihak tersebut memiliki niat, tujuan, dan kemampuan untuk merealisasikannya, tentu dia memiliki sumber daya yang luar biasa dan amat sangat rapi, sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan, kebencian tidak hanya secara formal dan material, tetapi lebih berbahaya adalah apabila dipelintir menjadi hoax, maka dapat menghancurkan bangsa dan negara. Bapak ahli turut mengutip pendapat Profesor Muladi, jika kita tidak yakin dengan kesiapan masyarakat terhadap suatu undang-undang, lebih baik tidak dijadikan undang-undang. Dalam konteks dunia digital, tampaknya kita berada pada situasi otoritas rendah, yakni banyak kebiasaan yang tidak kita lakukan, banyak rambu-rambu yang dilanggar, dan sanksi pun dilewati. Maka ketika menghadapi masyarakat yang tingkat kesadaran digitalnya masih rendah, maka apakah sudah cukup kita menggunakan pendekatan undang-undang sebagai suatu yang kita anggap bisa menenangkan orang untuk tidak berbuat? Ahli berpendapat bahwa sosialisasi, penyuluhan, pendidikan, dan informasi tidak boleh berhenti dan dijalankan agar orang dapat disiplin dalam penggunaannya agar tidak melanggarnya. Pada saat titik sudah berada di otoritas yang cukup, maka regulasi dan sanksi baru kita gunakan. Pada saat kita memiliki undang-undang ITE dari pihak lain sudah memiliki perilaku tersebut jauh sehingga memunculkan viktimisasi. Ahli berpendapat dan setuju hukum digunakan secara tegas tanpa pandang bulu.
di sisi lain memunculkan populisme dari aparat penegak hukum atau APH dalam rangka melihat pembuat hoax dapat dimanfaatkan. Mediasikan dan restoratif justice itu tidak bagus dan membuat sinyal yang salah kepada pembuat hoax. Bahwa ahli menyatakan hoax memang berbahaya bagi keamanan negara. Namun ada parameter dalam menilai ancaman dan keamanan negara. Sementara berkaitan dengan hal-hal pribadi dapat menggunakan pendekatan pidana umum, yaitu memberikan kewenangan kepada kepolisian dibanding menyerahkan kepada institusi lain yang lebih tinggi. Namun hoax sangat berkaitan erat dengan bekerjanya kognitif karena materi yang dibuat harus bisa diterima dan mampu menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Maka pendekatan narasi, imbuhan gambar, dan audio yang di-editing yang cocok dengan pekerjaan intelek ini akan merubah kita pada dua hal, yakni pada level kognisi dan afeksi. Bahwa ahli menyatakan dalam khasanah kepustakaan ada situasi seperti di negara-negara lain yang disebut dengan limited loading dam atau penjarahan terbatas. Misalnya ada 10 rumah, tapi rumah ini yang dijarah. Di balik limited loading memang ada penjarahan yang ditarget, direncanakan dan dipersiapkan, bukan penjarahan yang bersifat spontan. Dalam kasus ini saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Dari video-video tersebut dapat mempengaruhi putusan orang atau beberapa orang untuk kemudian melakukan penjarahan. Baik itu ada godaan, intuisi, atau uang. Saya menduga dengan cukup adalah ada rasa kolektif, ada perasaan bersama yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan mengena kelompok menengah ke atas. Seperti kita lihat dengan intelektual yang cukup tinggi, yakni ada perasaan tidak adil. Tujuan dari video tersebut adalah menciptakan sense of injustice dan menimbulkan tindakan. Kehadiran video-video yang muncul 1 bulan terakhir dengan aneka versinya menghadirkan triggering atau pencetus semacam ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Tanpa ada belief atau feeling yang tanpa ada belief atau feeling tidak akan efektif. Dengan adanya triggering merupakan one step closer sebagai perbuatan yang disusun. Bahwa ahli menyatakan kejadian di bulan Agustus tersebut merupakan kategori target and selected. Artinya bukan kejadian spontan. Selain itu, pembuat video tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Pasti ada jam terbang di dalamnya. Bahkan lebih dari itu, diperlukan seni dan keterampilan untuk memadukan narasi, gambar, audio, maupun mengaduk-aduk feeling agar mengena ketika dilontarkan pada hari dan jam ini. Akan viral atau tidak di 2 hari yang lalu. Dapat disimpulkan ada niat dan intensional, kedua sengaja, dan ketiga terencana dalam arti harus menyiapkan akses, bukan perbuatan yang spontan. Bayangkan apabila orang tersebut sepenuhnya mengetahui apa yang diperbuat, mengetahui tujuan, bahkan menyadari akan akibatnya, bahwa ahli selanjutnya juga menyatakan secara disiplin kriminologi berbeda dengan hukum. Dalam ranah hukum terbatasi dengan hal-hal yang bersifat normatif, terkodifikasi, dan harus sesuai dengan hukum acara. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, ada niat jahat dalam hukum atau mens rea, namun sebetulnya dapat lebih luas konteksnya dengan orang dapat mempelajari, memodelkan, dan berasosiasi kejahatan. Kedua, adanya korban atau victim yang serius karena ada orang yang mati dan rumah terbakar. Bagi kriminologi, ketika tidak atau belum ada suatu korban serius, maka kita berpikir bahwa kejahatan itu
berangkat dari struktur sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pasti ada nilai-nilai yang mendukungnya. Maka kami percaya dengan pendekatan adab, mediasi, restoratif justice ketimbang memasukkannya pada satu jalur di pidana. Ketiga, berkaitan dengan pengawasan, bahwa kehadiran kepolisian membuat kita tidak mau berbuat karena ada kontrol. Maka ketika kontrol hilang, maka potensi berbuat menjadi aktual pun dengan persoalan buzzer atau akun anonim jika ada niat yang ingin dilakukan oleh seseorang tertentu tanpa menggunakan nama aslinya. Ahli menampilkan data penanganan disinformasi, fitnah, dan kebencian atau sering kita kenal dalam istilah DFK oleh Komdiji yang memang memperlihatkan besarnya kasus DFK yang ditangani. Untuk selengkapnya ujaran ataupun disinformasi, fitnah, dan kebencian itu tercantum di dalam label yang tidak lepas dari keputusan perkara ini. Ini memperlihatkan bahwa DFK memang musiman. Ada kalanya banyak pesanan, ada kalanya tidak. Ada kalanya banyak hal yang bisa menjadi DFK, ada kalanya juga tidak. Bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir yang menyatakan serangkaian peristiwa itu merupakan perbuatan kriminal, namun belum tentu terbukti secara hukum. Ahli tiga dalam bidang hukum, Saudara Profesor Dr. Satya Arinanta SH.MH menyampaikan beberapa pokok-pokok keterangan yang pada intinya sebagai berikut. Bahwa ahli menyoroti peristiwa yang terjadi 19 Agustus 2025. Setelah rapat, Saudara Adis Kadir didatangi oleh kelompok wartawan dan diminta untuk preskon. Saudara Adis membuat sedikit kekeliruan dalam penyampaiannya persoalan perhitungan akibat slip of the tongue atau keseleo lidah. Keesokannya pada tanggal 20 Agustus, Saudara Adis langsung memperbaiki kekeliruan itu dan disampaikannya kepada masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Bahwa menurut pandangan ahli, pernyataan kekeliruan oleh Saudara Adis Kadir mengenai tunjangan beras, transportasi yang telah diralat langsung keesokan harinya karena terdapat salah penghitungan. Itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran etik karena tidak mengandung unsur penghinaan kepada masyarakat. Namun hanya menjelaskan secara transparan bahwa adanya kenaikan tunjangan beras, transportasi, dan rumah. Menurut ahli, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang anggota DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hanya saja karena video kekeliruan tersebut diulang-ulang terus oleh media massa sehingga menimbulkan polemik yang berlebihan akibat slip of the tongue yang dilakukan oleh Saudara Adis Kadir. Bahwa menurut ahli video, bahwa menurut hemat ahli mengenai video Saudari Nafa Ubah yang beredar terkait mengeluhkan kemacetan yang dirasakan dalam perjalanan dari Bintaro menuju kantor DPR Senayan tidak melanggar etik, dan Saudara Nafa Ubah telah membuat klarifikasi dan permintaan maaf juga kepada masyarakat. Bahwa menurut ahli berkaitan dengan pernyataan Saudara Ahmad Saroni yang mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan pembubaran lembaga DPR, menurut ahli dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara itu memang dikatakan bahwa kedudukan lembaga DPR adalah kuat, tidak bisa dibubarkan oleh presiden, melainkan dengan yang berlaku dalam sistem parlementer. Meskipun sekarang sudah ada perubahan dalam undang-undang yang berlaku lembaga DPR, tetap saja tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Pernyataan dengan adanya kata tolol oleh Saudara Ahmad Saroni dalam penyampaian terhadap pihak-pihak yang ingin dan bisa membubarkan DPR. Bahwa menurut ahli, keterangan dengan joget-joget yang dilakukan oleh Saudara Eko Patrio dan dilanjutkan dengan adanya parodi di mana dirinya berperan sebagai disc jockey sound orek ya,
disc joki yang kemudian dimuat dalam media sosial TikTok tidak melanggar etik, bahwa menurut ahli berkaitan dengan keterangan mengenai video uya-kuya yang telah banyak beredar, itu adalah video-video lama dan diputar ulang seolah-olah uya-kuya menyatakan bahwa gaji DPR itu tidak besar. Ahli turut menyatakan video yang asli digunakan uya-kuya tidak mengatakan seperti itu dan juga masih ada di akun TikToknya, dan harusnya ini tidak menjadi sebuah masalah. Bahwa ahli menegaskan terdapat pelanggaran hukum ketika ada netizen yang membuat video lama uya-kuya seolah-olah menjadi video baru dengan menghina netizen dan mengkritik DPR. Bahwa ahli turut menegaskan rangkaian peristiwa tersebut semacam akumulasi saja dari para teradu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan para teradu sebenarnya juga telah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf oleh para teradu, dan ada yang mengulangi lagi melakukan klarifikasi setelah adanya demo besar-besaran yang berujung penjarahan. Bahwa ahli menyimpulkan secara keseluruhan ini bukan termasuk dalam pelanggaran etik, karena menurut undang-undang yang berlaku baik mengenai tata tertib maupun kode etik DPR, pengaturannya sudah cukup bagus. Ahli menilai pelanggaran etik ini tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran hukum sudah pasti terjadi, maka itu termasuk pelanggaran etik secara teoritis. Bahwa ahli menyatakan mengenai batasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum secara filosofi, batasan pendapat terletak pada tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan pendapat ini mestinya tipe. Jadi sebatas tidak melanggar hak orang lain dan destruktif, maka penyampaian pendapat ini tidak akan menjadi sebuah masalah ataupun pelanggaran. Bahwa ahli menilai tindakan joget-joget yang dilakukan para teradu pada tanggal 15 Agustus pada saat terjadi sidang tahunan bukanlah menjadi sebuah masalah, karena hal tersebut hanya sebatas ekspresi yang dilakukan demi menghargai, mengapresiasi budaya nyanyian lagu daerah yang ditampilkan oleh mahasiswa Universitas Pertahanan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya saat acara proklamasi, turut ada ekspresi menari dengan lagu Jawa, Ojo dibanding-bandingke. Dan hal itu normal sebagai sebuah ekspresi, mengingat bahwa sepanjang video yang beredar dan yang diketahui oleh ahli, dirinya tidak menemukan adanya pelanggaran dalam video tersebut. Bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir, apabila aduan telah dicabut oleh pengadu, maka para teradu, bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir, apabila aduan telah dicabut oleh para pengadu terhadap teradu, maka perkara pengaduan dianggap tidak ada. Pembacaan selesai, dilanjutkan berikutnya. 4. Ahli 4 dalam bidang sosiologi oleh saudara Dr. Andes Trubus Rahadiansah, MSSH, MH, menyampaikan beberapa pokok keterangan diantaranya bahwa ahli menyatakan peristiwa berjoget pada sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI setelah selesainya rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 melambangkan atau menyimpulkan situasi dalam perayaan kemerdekaan dengan bentuk ekspresi atas reaksi gembira dalam menyambut kemerdekaan. Selanjutnya, dalam hal ini secara etimologi sosial adalah
teman. Logos adalah ilmu. Maka ilmu berteman menggambarkan suasana kebatinan dan solidaritas merayakan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa ahli memandang pernyataan Saudara Adis Kadir dalam merespon atas pertanyaan wartawan tentang isu tunjangan DPR yang salah hitung dan data kemudian diklarifikasi menurut ahli dalam ilmu sosiologi, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran karena pernyataan tersebut bagian dari tupoksinya, tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena pernyataan tersebut bagian dari tupoksinya, tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bahwa menurut ahli, fenomena masyarakat sekarang memasuki era society 5.0, yakni masyarakat digital dan bermedia sosial yang mana sangat mudah dalam memanipulasi data dan informasi dengan maksud tertentu yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Era society 5.0 membutuhkan masyarakat yang cerdas. Namun di Indonesia masyarakatnya masih konvensional dan sebagian memiliki pandangan global, sehingga persepsi atas pernyataan Bapak Adis Kadir dipersepsikan sebagai positif, kemudian menjadi negatif karena dimanipulasi. Bahwa menurut ahli dalam ilmu sosiologi ada yang disebut setting and context. Adalah situasi saat itu yang melatar belakangi. Sedangkan konteks merupakan tempat disampaikan kepada siapa. Atas pernyataan Saudara Ahmad Saroni tidak menyinggung siapapun meskipun ada kata tolol yang diviralkan. Dalam konteks pernyataan tersebut menjelaskan DPR RI tidak mungkin dibubarkan karena sistemnya bukan parlementer. Ahli turut mempertegas bahwa pernyataan Ahmad Saroni tidak ada orang yang dirugikan. Karena dalam sosiologi, ketika tidak ada timbul kerugian dan pernyataannya bukan ucapan kriminal atau ujaran kekerasan kebencian yang mengungkapkan perasaan, menunjuk pasal 156 KUHP ada pengungkapan rasa dalam pernyataan tersebut, tidak ada rasa kebencian atau penghinaan, hanya ekspresi biasa. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang 28 kurung 2 Undang-Undang ITE ada unsur mempengaruhi, namun di situ tidak ada saudara teradu mempengaruhi, mengajak atau memprovokasi. Bahwa ahli menjelaskan dalam ilmu sosiologi ada kriteria memprovokasi, yakni ukurannya ada 4. Terdiri 1. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Bahwa ahli menilai dan memandang atas narasi media tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu. Merupakan narasi yang sangat jauh. Urusan malu itu terkait pencemaran nama baik dengan menghina orang. Konteks peristiwa yang merusak rumah para peradu seperti ada yang menyuruh. Dalam sosiologi terkait konteks dan setting, dalam hal ini settingnya tidak terhubung. Karena kalau mau merusak, yang merusak orang sekitarnya, dan faktanya yang merusak adalah orang luar. Kemudian dipertegas saksi bahwa narasi tersebut menyerahkan bahwa Ahmad Saroni dipermalukan orang dalam konteks sosiologi hukum itu mempermalukan orang masuk kategori dihina dan
teradu bisa melaporkan orang-orang yang menghinakan tersebut karena telah merusak reputasinya atau merusak rumah tangganya maupun harta. Bahwa ahli berpandangan dalam rangkaian kerusuhan yang dimulai dari setelah tanggal 17 Agustus 2025 ditandai dengan bermunculnya konten-konten negatif atau hoax. Menurut ahli, konten tersebut upaya sistematis, terstruktur, dan terencana dengan baik yang berdampak dalam sosiologi tersebut kerusuhan, namun konteks ini dengan syarat akan konflik kepentingan karena tidak seperti kerusuhan tahun 1998. Ahli menilai kerusuhan yang terjadi tersebut ada permainan kepentingan dan pemain-pemainnya dan sudah diatur dengan menggunakan bahasa manipulatif yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Dampaknya kemudian dalam ilmu sosiologi akan memunculkan dua dampak linear sebagaimana informasi yang sedang terjadi dan efek domino yang memunculkan aksi anarko yang mana sepertinya dimainkan oleh suatu kelompok. Mengingat bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok yang mana sejak dulu adalah kelompok Indonesia Merdeka dan ada yang tidak ingin Indonesia merdeka dengan memecah belah sesuai dengan konteks dan settingnya. Bahwa menurut ahli dalam sosiologi ada istilah meaning, artinya pemaknaan. Para teradu telah menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi bahwa tidak ada kenaikan gaji seperti pernyataan Nata Ubah dapat dimaknai bahwa tidak ada kenaikan gaji dan dia turut menderita dari rumah sampai DPR naik kendaraan umum, misalnya naik taksi, tidak ada sesuatu yang privilege. Namun itu pernyataan Adis Kadir yang slip of tongue dalam pengertian linguistik sosiologis dimaknai pada menyampaikan informasi dan tidak ada yang heboh sebelumnya. Menurutnya, dalam kacamata sosiologi, peristiwa ini sifatnya menyampaikan ekspresi, pendapat, opini, informasi, atau mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi. Pada akhirnya, ahli berkesimpulan secara sosiologi peran para teradu ini murni hanya menyampaikan informasi saja, bukan penghinaan. 5. Ahli 5 dalam bidang analisis perilaku oleh Saudari Gusti Ayu Dewi menyampaikan beberapa pokok keterangan di antaranya. Bahwa ahli menilai analisis perilaku harus dilakukan berdasarkan konteks munculnya perilaku tersebut. Misalnya anggota DPR RI berjoget-joget pada tanggal 15 Agustus dalam ruangan sidang DPR. Berdasarkan konteks joget-joget tersebut dilakukan dalam sidang tahunan untuk menyambut dan memeriahkan peringatan kemerdekaan RI yang riang gembira dan bentuk apresiasi terhadap penampilan lagu dari mahasiswa Universitas Pertahanan. Berdasarkan analisis tersebut, joget-joget yang terjadi bukan karena kenaikan gaji sebagaimana yang diberitakan dalam sosial media. Bahwa menurut ahli, sekarang kita masuk era masyarakat 5.0 di mana muncul interaksi digital dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan AI. Kita bisa melacak reaksi-reaksi yang muncul dari perilaku berdasarkan digital. Apakah perilaku tersebut organik dengan spontanitas atau terstruktur atau direncanakan? Perilaku manusia muncul karena konteks sebab akibat. Munculnya hoax dalam kasus ini menurut ahli analisis perilaku bisa dilacak karena perilaku joget-joget tersebut terjadi pada tanggal 15 dan menjadi viral
setelah tanggal 19 Agustus. Berdasarkan konten media sosial yang dimunculkan ke publik, menandakan bahwa berita hoax ini telah direncanakan, bukan alami dan organik. Bahwa menurut ahli, dalam dunia digital, cara menunggangi perilaku masyarakat adalah dengan menyebarkan hoax atau disinformasi, fitnah, dan kebencian yang sengaja dibuat untuk menunggangi emosi masyarakat. Ini juga terjadi di negara-negara luar negeri dan beberapa negara maju, sekalipun seperti Amerika. Perilaku masyarakat ditentukan oleh ranah digital. Media sosial dan algoritma memainkan peranan kunci untuk mengaplikasi emosi dan men-trigger perilaku tertentu. Bahwa menurut ahli, dalam konteks ketahanan nasional, menunggangi emosi masyarakat untuk tujuan perilaku tertentu telah menjadi ancaman serius bagi negara. Karena sekarang orang telah melakukan perang kognitif. Kenapa kognitif? Karena perilaku manusia dibentuk oleh pemikiran, merespons dengan emosi, dan menindaklanjuti emosi dengan perilaku. Sehingga segala sesuatu muncul dalam pikiran. Pikiran muncul dari apa yang dilihat dan didengar. Dari berita dan narasi yang membawa emosi tertentu seperti emosi, kemarahan, dan kebencian. Kalau yang dilihat dan dibaca adalah emosi kebencian, maka akan muncul perilaku yang merusak. Bahwa menurut ahli terkait dengan munculnya berita-berita hoax dapat dilacak melalui efek bola salju, snowball. Sebuah berita yang organik tidak mungkin mendapat respon yang seragam. Kalau ada kesamaan berita, kesamaan respon, atau munculnya kesamaan yang lain, maka hal ini dapat disebut telah direncanakan. Bahwa menurut ahli batasan ekspresi tergantung pada konteks dan kesesuaian waktu. Analisis perilaku selalu tidak bisa dilepaskan dalam analisis konteks. Apakah ekspresi menimbulkan keresahan sosial dikembalikan kepada konteksnya dan kesesuaian waktu. Dalam dunia digital, segala sesuatu yang diunggah di media sosial, jika dikeluarkan dalam waktu yang tidak tepat, akan memunculkan masalah baru. Menimbang bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima dan mendengarkan keterangan dan pembelaan serta memeriksa alat bukti dari pengadu dan teradu atas apa yang menjadi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian penyelidikan, pemeriksaan alat bukti, dan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang MD3 dan Kode Etik DPR RI, Mahkamah Kehormatan Dewan berpandangan bahwa ucapan dan atau pernyataan serta tindakan para teradu telah melanggar dan atau melalaikan ketentuan yang termuat dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 2004 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD, Junto pasal 2 ayat 2 dan 4, Junto pasal 3 ayat 4, Junto pasal 5 ayat 2, Junto pasal 9 ayat 1, Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik. Sebagai konsekuensinya, tentunya radu tidak berhak mendapatkan hak keuangan sebagai anggota DPR RI selama periode nonaktif. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dalam persidangan, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa menimbang dugaan pelanggaran yang diadukan para pengadu ini terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sejak sidang tahunan MPR RI
dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025 yang berlanjut dengan pernyataan dan gestur yang dilakukan para teradu dan berakhir dengan terjadinya unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI yang berkesesuaian dengan saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suwarko, dapat disimpulkan terjadinya penyampaian informasi yang tidak benar. Pada saat tersebut sebagian anggota DPR RI berjoget karena mengapresiasi mahasiswa Universitas Pertahanan yang menyanyikan lagu-lagu daerah, bukan karena merayakan pengumuman kenaikan gaji anggota DPR RI. Pada saat itu juga tidak ada sama sekali pengumuman kenaikan gaji anggota DPR RI. Mahkamah berpendapat informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seolah-olah anggota DPR RI berjoget merayakan kenaikan gaji telah menimbulkan kemarahan publik kepada DPR, termasuk kepada para teradu. Bahwa menurut keterangan ahli kriminologi Profesor Dr. Andes Adrianus Aliasta Sembiring Meliala MSc MSc, ahli sosiologi Dr. Andes Trubus Rahardiansa MS SHMH, ahli media sosial Ismail Fahmi, ahli hukum Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, ahli analisis perilaku Gusti Ajudewi yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat bahwa informasi yang tidak benar tersebut dan tersebar luas telah menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat kepada para teradu. Bahwa mengingat para pengadu sudah mencabut aduannya, Mahkamah berpendapat bahwa semakin terang dan jelas jika hal ihwal yang diadukan para pengadu dilatar belakangi adanya berita bohong yang diterima para pengadu. Bahwa menurut ahli sosiologi Dr. Andes Trubus Rahardiansa MSSHMH dan ahli hukum Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, pernyataan teradu 1 terkait gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat namun sudah diralat oleh teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum, Mahkamah berpendapat teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun. Klarifikasi yang dilakukan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum sudah sangat tepat. Namun demikian teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum harus diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat. Bahwa karena itu nama baik teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum harus dipulihkan, dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI. Bahwa setelah menyimak pernyataan teradu 2 Nafa Indria Urbah yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat teradu 2 untuk menghina atau melecehkan siapapun. Respon publik yang marah pada teradu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR RI yang berjoget merayakan kenaikan gaji. Namun demikian,
Teradu 2, Nafa Indria Urba harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial. Bahwa setelah melihat rekaman video Teradu 3, Surya Utama SIP berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat Teradu 3 Surya Utama SIP untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada Teradu 3 Surya Utama SIP dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa Teradu 3 Surya Utama SIP berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video Teradu 3 Surya Utama SIP berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengkritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru Teradu 3 Surya Utama SIP adalah korban pemberitaan bohong. Bahwa namun demikian, Mahkamah berpendapat seharusnya Teradu 3 Surya Utama SIP aktif melakukan klarifikasi setelah beredarnya berita bohong tersebut. Bahwa akibat dari berita bohong tersebut, rumah Teradu 3 Surya Utama SIP dijarah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa karena itu nama baik Teradu 3 Surya Utama SIP harus dipulihkan dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI. Bahwa setelah melihat rekaman video Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS dari publik terjadi karena adanya pemberitaan yang tidak benar bahwa Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat rekaman video parodi Son Horek yang dibuat oleh Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS beberapa hari setelah ramainya kritikan terhadap Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS di media massa, Mahkamah berpendapat sikap tersebut kurang tepat karena terkesan defensif. Seharusnya Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS cukup mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik bahwa Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS berjoget bukan karena merayakan kenaikan gaji. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah Teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal meringankan. Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM IKOM yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak. Seharusnya Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM IKOM
menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas, bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEMIKOM dijarak. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. 7. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu
15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Dekam SIP, Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro, Wakil Ketua Imron Amin SH, Wakil Ketua Dr. Andes Adang Darajatun, anggota-anggota Yulian Gunhar SAMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SAMH, Dr. Sudeson Tandra SAMH, Dr. Habibur Rahman SAMH, Bahtera Rudianto Lalu SAMH, Lola Nelria Octavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah, Muhammad Iqbal Rumzi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan keputusan MKD nomor 28/PP strip MKD /2/2025 2026 kepada para teradu dipersilakan meninggalkan ruang sidang MKD, kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan. Wartawan tolong ini dulu ya, karena masih ada perkara lagi. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan pembacaan keputusan MKD nomor 5/PTP strip MKD /2/2025-2026 sidang Kamis Kor. Wartawan jangan pergi dulu ya, ini lebih penting lagi nih. Sidang berikutnya. Langsung. Skor dicabut. Kami persilakan kepada Yang Mulia ada untuk membacakannya. Saya baca. Oke. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, sebagai lembaga yang bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan citra DPR RI, Mahkamah Kehormatan Dewan memandang perlu melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan dana reses anggota DPR RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang telah dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan, ingin menyampaikan putusan sebagai berikut. Dua, uraian perkara tanpa pengaduan. 1. Bahwa dana reses adalah anggaran resmi yang diberikan kepada anggota Dewan, DPR, DPRD untuk membiayai kegiatan kerja di daerah pemilihannya selama masa reses. Tujuannya adalah untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan, serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh konstituen secara langsung. 2. Bahwa mengingat
dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan. 3. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah melakukan kajian dan penelusuran data atas keadaan dana reses yang telah menjadi perhatian publik, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Menimbang atas pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik yang dapat membuat kondisivitas dan ketertiban sosial terganggu. 2. Bahwa menimbang dana reses diperuntukkan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di setiap dapil anggota harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kepada anggota DPR RI. 3. Bahwa dalam persidangan Majelis MKD menimbang titik reses tahun 2025 dinilai menjadi tidak efektif. Amar putusan. Dengan ini Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Meminta kepada Kesekjenan untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik. 2. Meminta kepada Kesekjenan untuk segera melaksanakan amar putusan ini. Putusan ini ditetapkan dalam rapat perwakilan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2025 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 15 November 2025 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Nasaruddin Bekam, Wakil Ketua Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro SH, Wakil Ketua Imron Amin SH, Wakil Ketua Dr. Andes Adang Darjatun, Anggota Yulian Guniansa SAMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SAMH, Dr. Sudeson Tandra SAMH, Dr. Habibur Rahman SAMH, Bahtera, Rudianto Lalu SAMH, lalu Nelidia Octavia, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah, Dr. Muhammad Iqbal Romzi, Dr. Sarsonia SEMN. Terima kasih yang mulia. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan putusan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sidang kami tutup. Ini diamankan semua nih. Tarik yang paling ujung itu.